Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Subno Arif. Kita ngobrolin soal konflik internal di tubuh Nahdlatul Ulama yang kan hari ini itu memasuki fase paling panas setelah berlangsung dalam sepekan terakhir ya. Terhitung pada pukul 00.45 tanggal 26 November 2025, sebuah surat edaran berkop pengurus Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang ditandatangani elektronik Wakil Rois Am KH Afifuddin Muhajir dan Katib Suriah Ahmad Tajul Mufakir menyatakan bahwa Yahya Khalil Stakuf atau Yahya Stakuf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Berhenti ini dipecat ya, diberhentikan. Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari risalah rapat harian Suriah PBNU pada 20 November yang memberikan ultimatum Yahya Stakuf itu harus mengundurkan diri dalam waktu 3 hari dan bila tidak Suriah akan memberhentikannya. 3 hari berlalu, yang terjadi bukan mengundurkan diri, Yahya Stakuf malah melakukan perlawanan. Dia mengumpulkan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di Surabaya dan kemudian dilanjutkan dengan para ulama di kantor PBNU yang sikapnya dua-duanya kompak menolak ultimatum dari Suriah itu. Dan karena itulah kemudian Suriah mengeksekusi keputusan itu ya, risalah eh, rapat atau risalah keputusan rapat dari Suriah dieksekusi, tapi terlambat 3 hari kan mestinya kalau waktu itu ultimatum tanggal 20 dan diberi waktu 3 hari kan jatuhnya harusnya tanggal 23, tapi karena ada dinamika rupanya baru kemudian diputuskan 3 hari berikutnya. Sekarang beredar nih surat ininya ya, surat edaran ini sebenarnya. Isinya, dalam butir pertama dokumen tersebut dijelaskan bahwa Wakil Rois Am Kiai Haji Afifuddin Muhajir itu telah menyerahkan risalah harian Suriah PBNU secara langsung kepada Yahya itu pada tanggal 21 November maksud saya ya, kan diputuskan tanggal 20, kemudian tanggal 21 itu diberikan di kamar 209 Hotel Mercure Ancol. Namun dijelaskan dalam surat itu Yahya Stakuf itu menolak menerima surat itu. Dia mengembalikan dokumen risalah tersebut kepada Kiai Haji Afifuddin. Nah, butir kedua dalam edaran itu menegaskan bahwa pada tanggal 23 November 2025 Yahya Stakuf itu sudah membaca isi risalah Suriah PBNU tersebut. Nah, karena ultimatum telah lewat dan Yahya Stakuf tidak mengundurkan diri, maka Suriah menjalankan opsi kedua. Opsi kedua itu tadi memberhentikan. Butir ketiga surat edaran berbunyi tegas bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir dua di atas, maka Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Ini jadi jam 1 kurang 15 menit dini hari waktu tanggal 26 November hari ini ya. Dalam surat edaran itu juga dinyatakan bahwa sejak saat itu, sejak tadi malam ya, sejak pukul 00.45 tadi, Yahya Stakuf tidak lagi memiliki wewenang menggunakan atribut, fasilitas, atau bertindak atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Dan dalam butir selanjutnya disebutkan memerintahkan agar pengurus segera menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti pergantian struktur di PBNU. Sementara selama terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rois Am sebagai kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi NU. Tapi surat itu rupanya belum harga mati ya. Ini masih dibuka ruang semacam kalau Yahya ingin menggunakan haknya untuk menggugat keputusan itu ke Majelis Tahkim NU sesuai dengan peraturan perkumpulan NU nomor 14 tahun 2025 tentang penyelesaian perselisihan internal. Ini Khotib Suriah PBNU Ahmad Tajul Mufakir kepada wartawan dia mengkonfirmasi otentisitas surat itu ya, dokumen atau dokumen edaran itu ya, surat edaran itu. Jadi ini surat resmi ya, bukan surat abal, bukan hoax. Memang benar surat itu dari Suriah PBNU dan saya sebagai Khatib PBNU menandatangani surat edaran itu bersama Wakil Rois Am Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Surat edaran ini adalah tindak lanjut dari risalah rapat harian Suriah. Maksudnya rapat harian tanggal 20 yang kemudian memberikan ultimatum kepada Yahya Stakuf dipilih mengundurkan diri atau dipecat. Tajul juga menegaskan bahwa ketika tenggat mundur 3 hari terlampaui, yang berlaku adalah opsi kedua yakni pemberhentian. Surat pemberhentian itu
langsung ditolak oleh Yahya Stakuf yang hari ini dia juga langsung menggelar jumpa pers. Dokumen itu juga diedarkan secara tidak sah karena sebetulnya di dalam sistem digital yang kita miliki, begitu satu dokumen itu selesai diproses menjadi dokumen sah, otomatis akan diedarkan kepada penerima sebagaimana yang diadres, yang dituju oleh surat yang bersangkutan melalui saluran sistem digital. Yang diterima oleh banyak teman-teman itu adalah draft yang tidak sah biasanya melalui WA dan lain-lain. Padahal teman-teman itu kalau pengurus itu akan mendapatkannya dari saluran digital milik NU sendiri, bukan melalui WA. Yaitu apa yang kita sebut sebagai platform Digdaya, digital data dan layanan NU. Sudah sampaikan sebelumnya juga secara terbuka saya kira bahwa proses rapat harian Surya itu pertama prosesnya tidak dapat diterima karena hanya melontarkan tuduhan-tuduhan dan melarang saya untuk memberikan klarifikasi. Tapi kemudian langsung menetapkan keputusan yang berupa hukuman. Ini jelas tidak dapat diterima. Dan kemudian keputusan untuk memberhentikan itu juga melampaui wewenang rapat harian Surya. Rapat harian Surya itu tidak bisa memberhentikan siapapun, tidak punya wewenang untuk memberhentikan siapapun. Tidak ada wewenang itu. Memberhentikan pengurus lembaga atau fungsionaris yang lain saja tidak bisa, apalagi memberhentikan ketua umum. Wah, ini makin ramai sekali kalau seperti ini ya, karena jelas dengan kalau menurut versinya Suriah ini ya udah selesai masa jabatannya Yahya Stakuf, berarti harus ada muktamar luar biasa. Tapi kalau versinya Yahya dan pendukungnya nggak berwenang gitu ya. Tapi persoalannya kan di PBNU sendiri juga tidak satu ya. Sekjen, yakni Saifullah Yusuf, jelas beda cara memandangnya dengan Yahya Stakuf, dan dia pada waktu itu kan mengingatkan agar Jamiah NU itu tenang dan menyerahkan putusannya kepada Suriah. Ya artinya sebenarnya mengikuti putusan yang sekarang dilakukan oleh Suriah itu. Kasus ini kan bermula pada tanggal 20 November. Seperti saya sebut tadi sebelumnya, itu ada risalah Suriah, rapat harian dari Suriah yang memberikan ultimatum 3 hari. Pilihannya nggak menarik buat ya karena kalau dia diminta kalau tidak mengundurkan diri, ya dia akan dipecat. Ini buntut dari adanya acara yang disebut Akademi Kepemimpinan Nasional NU yang kemudian menghadirkan seorang pembicara yang merupakan tokoh Zionis internasional, Peter Lekovich. Ini yang juga didatangkan oleh Yahya Stakuf sebagai Ketua Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia, memberikan ceramah juga pada pengenalan untuk program Pascasarjana di UI. Di UI juga diprotes gitu ya, diprotes, bahkan dia juga ada petisi sampai ribuan orang dari Sivitas Akademika UI yang menuntut dia mundur. Tapi kemudian dia waktu itu memilih minta maaf. Yahya Stakuf, dan dia mengaku dia khilaf, dia ya ini alasan yang naif banget. Tapi rupanya selain di UI kan kemudian didatangkan juga di acara Kepemimpinan Nasional NU itu. Inilah yang membuat para sesepuh itu, Dewan Surya NU itu kemudian berang. Tapi bukan hanya soal itu sebenarnya yang membuat mereka juga berang. Ini persoalannya kayaknya soal keuangan, disebutkan hanya begitu. Nah, rapat pada waktu itu, rapat Surya itu dari 53 pengurus harian yang hadir itu 37 orang. Jadi ya sudah sah dong ya. Dalam risalah rapat harian itu kan isinya ultimatum tadi ya, cuma 2 pilihan tadi kepada Yahya Stakuf. Pada waktu itu Yahya Stakuf menyatakan bahwa dia tidak menerima, dia tidak menerima surat itu, jadi ya dia merasa tidak harus menuruti itu. Tapi kalau versinya dari Kiai Afifuddin Muhajir, dia menerimanya itu di di Hotel Melkior pada tanggal 21, jadi keesokan harinya. Dan kita tahu kan kemudian Yahya Stakuf itu melakukan perlawanan, dia dengan menggelar
rapat pengurus wilayah Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia diadakan pada waktu itu di Surabaya. Dan keputusannya pada tanggal 23 dini hari, itu sesuai dengan deadline-nya, dari tanggal 20 ke 23, dia menyatakan bahwa dia mandatnya, dia diberi mandat oleh muktamar itu selama 5 tahun. Dan dia akan menyelesaikan mandat itu, dan dia menyatakan pada waktu itu sanggup. Karena Dewan Syuriah tidak punya kewenangan untuk memberhentikan dia. Yang berhak memberhentikan dia itu hanya muktamar. Pada waktu itu pembelaan dari Yahya Stakuf seperti itu. Tidak hanya berhenti hanya mengumpulkan pengurus wilayah, kan kemudian dia juga mengumpulkan para ulama-ulama sepuh. Ini tentu sebagai upaya menandingi, karena kan Suriah itu berkumpul, tempat berkumpulnya mayoritas adalah kiai-kiai sepuh, dan itu adalah otoritas tertinggi di NU. Sekarang ini dia kemudian membuatnya, menandinginya dengan mengumpulkan para kiai-kiai NU yang keputusannya sama dengan di Surabaya, pertemuan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia, dan mereka juga merekomendasikan untuk menolak gitu. Nah, ini sangat menarik ya, karena ini berarti kiai dengan kiai yang diadu. Tetapi rumahnya tidak cukup hanya sampai di situ. Yahya itu berencana menggelar lagi pertemuan para alim ulama Nahdlatul Ulama yang jauh lebih besar di pesantren Lirboyo Kediri. Kalau ini berhasil dilaksanakan, dia akan punya semacam legitimasi dari para kiai-kiai itu. Sayangnya ini ya dari pengelola dari pesantren Lirboyo Kediri itu menolak kalau pertemuan itu hanya digunakan oleh mengumpulkan kubu Yahya. Mereka mau menjadi tuan rumah asal ini semacam pertemuan islah dari kedua belah pihak. Jadi didatangkan juga dari Suriahnya. Juru bicara Pondok Pesantren Lirboyo, Abdul Muid Sohib, memberikan pernyataan kepada media berkaitan dengan pertemuan yang tadinya disebut pertemuan islah itu. Jadi syaratnya itu ada dua. Pertama, menghadirkan kedua belah pihak. Jangan salah satu pihak saja. Kemudian syarat kedua, mengundang para kiai sepuh karena merekalah yang dapat menuntun dialog agar teduh dan maslahat bagi warga Nahdliyin. Lirboyo sendiri, para pengurus di pesantren Lirboyo mengaku mereka belum bertemu dengan Yahya Stakuf, tapi mereka mendengarnya ini informasi rencana pertemuan itu disampaikan oleh Kiai Haji Athoillah Anwar, putra pengasuh Lirboyo, kemudian Kiai Haji Anwar Mansur yang bertemu dengan Yahya Stakuf di Jakarta. Dan pada waktu itu katanya disebutkan pertemuan itu sudah mendapat restu dari dua pengasuh utama, yakni Kiai Haji Anwar Mansur dan Kiai Kafabihi Mahrus. Tapi rupanya restunya itu bukan pertemuan dari kubu, ini bukan mobilisasi kiai-kiai sepuh yang dilakukan oleh Yahya Stakuf, tetapi ini adalah pertemuan islah gitu ya. Jadi diharapkan pertemuan itu menjadi momentum mengembalikan keteduhan, persaudaraan, dan menjaga marwah Nahdlatul Ulama. Jadi sekali lagi sikapnya Lirboyo sangat jelas, bersedia menjadi tuan rumah, tetapi tidak mau digunakan sebagai panggung salah satu kubu saja, yakni pengurus Tanfiziyah yang dipimpin oleh Yahya Stakuf, dan menginginkan agar forum islah dua kubu di forum itu menjadi islah dua kubu dan juga dihadiri oleh para kiai sepuh. Nah, sebelum pertemuan Lirboyo terwujud, Suriah sudah menerbitkan surat edaran pemecatan Yahya. Jadi ini jelas akan berlarut-larut gitu ya. Dan kita ini kemudian akan membuktikan sampai sejauh mana sih konsep ketaatan pada ulama itu masih berlaku di Nahdlatul Ulama, karena sekarang ini beredar lagi ya. Ini pidato lama dari Yahya Stakuf pada waktu konferensi besar Nahdlatul Ulama dan ulama itu yang dilangsungkan di Asrama Haji di Jakarta Timur tahun 2023 ini ya. Seingat saya tahun 2023. Nanti saya cek lagi lebih tepat. Tapi di situ dia menyinggung bahwa ya kalau seorang katanya pengurus NU itu atau kader-kader NU itu, kalau mereka penghormatan mereka terhadap para Kiai sepuh itu, terhadap Rois Am terutama ya, Kiai Miftahul Ahyar itu tidak tidak melakukan penghormatan, kira-kira begitulah, maka batal baiatnya. Nah, sekarang ini seperti senjata makan tuan, karena ini sekarang videonya dan juga ini diedarkan kembali oleh di media-media sosial, mengingatkan bahwa karena dia sekarang melawan Kiai Miftahul Ahyar sebagai Rois Am, berarti kan baiatnya batal. Dan kalau baiatnya batal ya berarti dia nggak salah gitu sebagai pengurus PBNU. Ini jadi sangat menarik ini karena kita harus menunggu siapa yang kira-kira nanti akan unggul gitu. Apakah
perlawanan dari PBNU terhadap Suriah itu nantinya juga mendapat dukungan lebih luas dari Jamiah NU, atau sebaliknya mereka ya kembali kepada tradisi NU bahwa penghormatan yang tinggi kepada keputusan Rois Am, apalagi Rois Am itu kan di situ sebagai kiai yang disepuhkan gitu, yang nggak boleh perintahnya dibantah. Yang terjadi adalah yang boleh hanya samina wa atona setiap kali seorang kiai sepuh yang menyampaikan perintahnya itu harus dituruti. Dan ini rupanya kebiasaan ini yang sekarang sedang dilawan oleh Yahya Stakuf. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.